Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Lutfilah dari Prodi S1 Kebidanan semester 3 Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pemasangan oksigen dan NGT pada pasien. Langkah pertama yaitu mempersiapkan alat. Yang kedua, menjelaskan tindakan yang akan dilakukan kepada keluarga atau pasien. Yang ketiga, cuci tangan dengan teknik 7 langkah efektif. Yang keempat, mempersiapkan jeli dan plester. Yang kelima, bersihkan hidung menggunakan cotton bud. Yang keenam, memakai sarung tangan, memasang kanula oksigen, sesuaikan flow meter. Yang ketujuh, mengecek apakah oksigen keluar melalui saluran nasal, timbul gelembung humidifier atau terasa udara pada tangan. Yang kedelapan, lumasi nasal kanula dengan jeli. Yang kesembilan, memasang kanula pada lubang hidung atau selang dengan cara melingkari kepala atau selipkan pada bagian telinga lalu fiksasi. Yang kesepuluh, mengatur aliran oksigen sesuai kebutuhan. Yang ke-11, mengajarkan pasien bernafas melalui hidung dengan mulut tertutup. Yang ke-12, mengatur pasien pada posisi semi-follower atau sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang ke-13, merendam sarung tangan dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Yang ke-14, mencuci tangan. Yang ke-15, mencatat pemberian dan lakukan observasi. Kemudian, saya akan menjelaskan langkah-langkah pemasangan NGT. Yang pertama itu ada persiapan alat, terdiri dari bak instrumen steril berisi handscoon steril, selang NGT steril, spuit 20 cc steril, klem arteri steril, kasa steril dalam tempatnya, kertas tisu dalam tempatnya, gelas berisi air matang, makanan cair, plester, gunting plester, perlak dan alasnya, celemek, bengkok, jeli, stetoskop, waskom berisi air klorin 0,5% dan handuk kecil atau lap tangan. Kedua, persiapan pasien, yaitu sapa pasien dengan komunikasi terapeutik, perkenalkan diri perawat kepada pasien, informate consent, jelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan tindakan, atur posisi-posisi yang nyaman bagi pasien, anjurkan untuk melakukan aktivitas BAB atau BAK sebelum pelaksanaan prosedur berlangsung. Yang ketiga, persiapan lingkungan, yaitu pasang sampiran bila perlu, atur pencahayaan yang cukup, ciptakan suasana ruangan yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, persiapan perawat. Cuci tangan 7 langkah dengan sabun atau disinfektan pada air mengalir, kemudian keringkan dengan handuk. Selanjutnya yaitu prosedur pemasangan NGT. Yang pertama, bersihkan daerah hidung dengan menggunakan tisu, cek lubang hidung, aliran udaranya, ada cairan atau luka tidak. Yang kedua, pasang perlak dan alas di atas dada klien. Yang ketiga, memasang celemek. Yang keempat, buka kemasan NGT steril. Yang kelima, pakai handscoon steril. Yang keenam, ambil NGT dan ukur panjang selang dengan cara pegang ujung akhir selang setinggi ujung sternum, ukur sampai hidung, kemudian belok ke telinga, beri tanda dengan dijepit klem arteri. Yang ketujuh, licinkan ujung pipa dengan jeli. Yang kedelapan, masukkan NGT secara perlahan-lahan sambil klien disuruh menelan bila pasien sadar. Bila terasa ada tahanan, hentikan dan coba melalui lubang hidung satunya. Yang kesembilan, pengecekan apakah selang NGT sudah benar-benar masuk lambung, yaitu dengan cara masukkan pangkal pipa sampai terendam air. Klem dibuka, jika ada gelembung udara berarti pipa masuk ke paru-paru, harus langsung dicabut.
Tapi jika tidak ada gelembung udara, lanjutkan ke pengecekan yang kedua. Klem ditutup kembali. Klem dibuka, hisap isi lambung sedikit dengan spuit, tepat masuk lambung. Jika cairan yang terhisap berwarna kekuningan, berarti asam lambung. Masukkan kembali, lalu klem ditutup kembali. Klem dibuka, masukkan udara ke dalam lambung 5 cc sambil dengarkan dengan stetoskop di daerah lambung. Bila terdengar bunyi, berarti sudah tepat masuk lambung. Klem ditutup kembali. Pasang spuit pada pangkal pipa bila sudah yakin pipa masuk lambung. Yang ke-10, ambil makanan sesuai dosis yang sudah ditentukan. Buka klem arteri, kemudian masukkan makanan secara perlahan-lahan. Yang ke-11, klem dulu pipa setelah cairan habis, hisap kembali cairan dengan spuit. Yang ke-12, tinggikan pangkal pipa apabila cairan tidak lancar. Yang ke-13, bilas pipa dengan air matang dan pangkal pipa diklem kembali. Yang ke-14, lekatkan pipa dengan plester. Yang ke-15, rapihkan klien dan bereskan alat yang telah digunakan. Yang ke-16, mencuci tangan dan melepaskan sarung tangan secara terbalik. Merendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Yang ke-17, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan handuk bersih. Selanjutnya, evaluasi, yaitu cek respon pasien selama pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Dan yang terakhir, lakukan pendokumentasian atau pencatatan tindakan yang telah dilakukan. Sekian pembahasan saya kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena saya juga masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think I'm losing my mind, trying to stay inside the line.